Yeah. Ada yang, Mas kenapa sekarang berewokan? Nggak pantas gitu kan, lebih bagus klimis. Nah begitu sekarang udah klimis lagi, banyak yang merindukan, Mas bagusan brewok deh. Kelihatannya lebih berwibawa, lebih tegas dan lain sebagainya. Aduh, saya bilang pusing juga nih. Termasuk di keluarga saya, ada yang pro, ada yang enggak gitu. Total ada berapa master sih, Mas? Saya alhamdulillah punya 3 gelar master, tapi saya bukannya hobi mengumpulkan gelar. Bahkan ibu saya mengingatkan, kamu nggak perlu lagi ngambil master, kan sudah punya master. Tapi saya tertarik saja dan juga tertantang untuk mengetahui berbagai hal baru. Lebih bagus mana? Turun ke lapangan langsung atau menggunakan media sosial? Prinsip utamanya bagi saya, jangan menyampaikan sesuatu, mencitrakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Oke, sahabat Merdeka, setelah keliling-keliling nih, room tour di ruangan kerja Mas Ahaye, sekarang kita ngobrol lebih mendalam dengan Mas Ahaye. Mas Ahaye, terima kasih kita udah diajak keliling dan foto-foto, ngelihat koleksi buku dan cerita banyak hal, gitu Mas Ahaye. Mas Ahaye, tapi ada yang kurang tadi saya mau tanyakan sebenarnya. Apa tuh? Saya ngelihat di atas TV ada tulisan Dream Big, Work Hard, and Never Give Up. Itu apa tuh maknanya tuh, Mas? Iya, jadi itu salah satu moto favorit saya yang saya sendiri hadirkan sebagai bentuk refleksi dari perjalanan hidup saya, perjalanan karier, bahwa setiap orang, termasuk anak muda, itu harus punya mimpi besar. Dream big. Mimpi besar itu tidak ada batasnya. Dulu kita sering mendengar kata-kata gantungkan cita-citamu setinggi langit. Artinya unlimited. Tidak pernah boleh ada yang membatasi mimpi seseorang. Mimpi besar itu dibutuhkan juga untuk mendrive kita untuk bekerja, berbuat sesuatu. Tentu mimpi besar yang baik ya. Nah, setelah itu saya ikuti dengan kata-kata work hard. Jadi mimpi boleh, tapi jangan hanya bermimpi. Jangan kelamaan tidurnya, segera bangun untuk bekerja keras, berikhtiar, juga berdoa tentunya agar mimpi besar tadi bisa terwujud. Nah, tapi dalam perjalanan kehidupan kita ini tentu tidak semuanya indah seperti yang kita bayangkan. Setiap harapan bisa tercapai dengan cepat dan mudah. Banyak lika-likunya, banyak jatuh bangun, ups and downs-nya. Saya mengalami kegagalan, saya mengalami kekalahan, sakit, kecewa, marah, sedih, dan lain-lain. Itu manusia. Dan setelah kita tahu bahwa itu adalah resiko dalam kehidupan, maka ada kata-kata never give up. Jangan pernah menyerah. Karena begitu kita jatuh, sebenarnya yang paling diuji adalah berapa cepat kita bisa bangkit. Dan melanjutkan perjalanan tadi. Sampai dengan mimpi tadi tercapai. Jadi jangan mudah putus asa. Jangan mudah patah arang. Memang mudah diucapkan, tetapi seringkali sulit untuk kita jalankan. Oleh karena itu saya selalu pasang moto itu di mana-mana. Itu gede banget tuh di atas TV ya. Kader-kader Demokrat juga harus melihat dan membacanya, karena itu juga selalu mengingatkan kita. Begitu kita down, menghadapi ujian, masalah, ingat kata-kata never give up. Semua akan berlalu kalau kita berikhtiar untuk melampaui itu semua. Jadi saya anggap kadang kita menang, kadang kita belajar. Jadi tidak harus selalu kita anggap kegagalan kita sebagai sesuatu yang menjadi rekam jejak yang buruk. Justru seringkali kalau kita baca ya biografi orang-orang hebat, orang-orang besar, itu rata-rata, saya tidak mengatakan rata-rata, hampir pasti semua pernah mengalami kegagalan. Kegagalan dalam hidup, dalam karier yang melecut dirinya untuk bangkit dan berbuat lebih baik lagi. Dan ternyata setelah melewati fase-fase kehidupan yang tidak mudah seperti itu, ia lahir menjadi seorang pemimpin yang besar, menjadi seorang inovator besar yang mengubah jalannya sejarah. Dan saya berharap kita semua, Mas Angga juga, bisa menjadi game changer dalam berbagai hal yang kita lakukan, sesuatu yang menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Jadi maknanya tuh buat sahabat Merdeka ataupun para kader Demokrat tadi itu penting. Ya Mas Ahaye, dream big, work hard, and never give up. Tapi kondisi sekarang ini kan beda, Mas. Kita ngomongin soal COVID nih, Mas. Kita udah 1 tahun melewati COVID, banyak sendi-sendi kehidupan di masyarakat kena. Nah, kita ingin tahu dari Mas Ahaye, pemerintah pun juga terus berupaya untuk keluar dari kondisi pandemi. Tapi kita ingin tahu dari Mas Ahaye seperti apa sih yang dilakukan pemerintah ini buat keluar dari kondisi pandemi ini. Iya,
2-3 tahun yang lalu, kita masyarakat dunia ya, bukan hanya Indonesia, tidak pernah membayangkan bahwa kita akan menghadapi sebuah disaster, bencana yang luar biasa telah mengubah kehidupan kita. Mungkin mengubah kehidupan kita selamanya. Ada pandemi COVID-19 yang menerpa dunia. Indonesia tentu tidak luput dari itu. Oleh karena itu, sejak awal, saya sebenarnya sudah bersama-sama Partai Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi yang baik sebetulnya untuk didengarkan. Untuk membuka mata masyarakat kita yang ketika itu masih belum sepenuhnya memahami berapa besar dampak atau berapa bahaya COVID-19 ini. Masih ingat ya, Februari, Maret 2020 yang lalu. Kita masih simpang siur. Apa sih COVID-19? Ada apa enggak sih? Ada atau enggak? Benar atau enggak? Hoax atau bukan? Benar enggak tidak akan masuk ke Indonesia? Karena Indonesia negara tropis. Jadi banyak sekali informasi yang akhirnya misleading. Akhirnya kita juga tidak selalu paham dan akhirnya tidak terlalu siap. Ini yang kita sayangkan sebetulnya ketika ada sesuatu yang harusnya serius, bisa dijelaskan kepada publik, tetapi ketika itu mungkin ya masih saling mencari informasi. Saya tidak pandai untuk menyalahkan siapapun. Justru kami tahu situasi semacam ini membutuhkan kebersamaan. Dalam menghadapi krisis, unity, kebersamaan dan persatuan itu yang paling penting. Itu kunci kekuatan kita menghadapi krisis. Nah, tapi kita tentu berharap sekarang sudah akhir Mei 2021. Artinya sudah berjalan 1,3 bulan kurang lebih. Sesuatu yang panjang dan akhirnya kita semua banyak yang frustrasi. Masyarakat Indonesia, saya alhamdulillah Mas Angga juga tetap menyempatkan diri untuk berkeliling ke berbagai wilayah tanah air untuk memotret secara langsung apa yang dialami, dirasakan dan diharapkan oleh masyarakat kita. Tentu diawali dengan memahami apa yang dirasakan oleh para kader Demokrat. Karena para kader Demokrat ya sejatinya adalah masyarakat Indonesia juga. Jadi saya bisa melakukan survei secara langsung di lapangan bahwa memang kondisi kehidupan masyarakat kita ini semakin sulit. Dalam arti berkepanjangan pandemi ini dengan sendirinya berkepanjangan pula tekanan ekonomi. Tapi ketika Maret 2020 lalu saya mengingatkan kepada berbagai kalangan masyarakat bahwa kita harus pandai membedakan mana api, mana asap. Pandemi COVID-19, yaitu ancaman langsung terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah apinya. Asapnya itu adalah tekanan ekonomi, resesi, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Nah, dua-duanya penting. Dua-duanya harus kita selamatkan dan serius kita menangani ini. Tetapi juga jangan sampai kita fokus memadam atau menghilangkan asapnya, tapi kita tidak fokus memadamkan apinya. Ada terus itu. Nah ini yang harus menjadi pemahaman kita semua. Negara harus hadir, pemerintah tentu kita apresiasi telah berupaya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Tentu tidak selalu mudah. Ada masalah antara sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Lalu kita juga tahu terkait dengan kedisiplinan masyarakat sendiri, perlunya mengedukasi masyarakat, keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas publik, dan lain-lain, termasuk vaksin hari ini yang suplainya juga tidak selalu cukup untuk bisa divaksinasi masyarakat kita secara cepat dan meluas. Jadi banyak sekali tantangannya. Belum lagi kita berbicara tidak hanya ancaman kesehatan tadi, ekonomi kita juga sangat terdampak. Pertumbuhan kita mengalami kontraksi. Year on year, tahun 2020 itu kita mengalami pertumbuhan negatif. Tahun ini, kuartal pertama juga masih negatif. Kita berharap kita bisa survive dan rebound, akan bangkit dan bisa kembali tumbuh ekonomi kita. Tapi tidak semudah itu. Negara-negara dunia juga menghadapi banyak sekali tantangan ekonomi. Apalagi kita tahu, yang dianggapnya sudah semakin baik, tiba-tiba second wave, third wave, ledakan baru di India misalnya, di negara-negara Amerika Latin, termasuk di Asia. Nah kita jangan sampai kemudian
juga menganggap ini sudah berlalu, sudah divaksin, sudah oke. Ingat, tingkat efikasi dari vaksin kita ini sekitar 60-65%. Dan belum banyak ataupun belum semua divaksin. Artinya juga tetap kita harus mawas diri dan juga disiplin. Protokol kesehatan sih yang penting. Protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering tes, begitu ya. Ya mudah-mudahan itu menyelamatkan kita. Nah, sekarang saya hanya ingin menggerakkan Partai Demokrat ini untuk tidak memperkeruh permasalahan, tapi juga hadir dengan solusi. Apa tuh Mas yang dihadirkan untuk yang perlu dibenahi oleh situasi saat ini? Mas Angga, saya melihat tadi modal penting bagi Indonesia adalah kebersamaan dan persatuan. Jadi kita stop saling menyalahkan, tapi kita juga harus semakin lapang dada mendengarkan masukan. Jadi tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa pandemi akan berakhir kapan, bulan apa, tahun berapa. Kita hanya bisa melakukan prediksi-prediksi, skenario-skenario kita exercise. Terburuk, skenario yang baik, skenario yang optimistis. Nah, kalau elemen-elemen bangsa itu bersatu, bukan hanya pemerintah. Lagi-lagi ini bukan hanya permasalahan semua lini governance, bukan hanya pemerintahan, tetapi juga semua elemen, termasuk masyarakat kita sendiri. Demokrat punya kewajiban moral, punya hak juga untuk menyuarakan bahwa untuk lebih baiknya penanganan COVID ini, termasuk penanganan ekonomi, maka ada sejumlah rekomendasi yang bisa kita lakukan. Nah, sekali lagi kami hanya ingin pemerintah bisa tetap fokus, meyakinkan penyebaran COVID ini bisa dikontrol, dikelola. Sudah banyak kebijakan, tetapi harus ditegakkan secara paralel dan juga law enforcement-nya yang baik, dalam arti ya disiplin tadi ditegakkan. Tapi juga negara bisa berbuat banyak untuk bisa meyakinkan misalnya pasokan vaksin itu juga tetap tersedia dengan baik. Kemudian kecepatan vaksinasi juga dilakukan dengan target-target yang lebih cepat lagi. Sehingga mudah-mudahan masyarakat juga semakin percaya diri untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Itu yang paling penting, Mas. Tapi ditahan dulu, Mas. Kita ngopi dulu nih. Karena kita pembicaraannya akan lebih dalam lagi sama mereka. Kita ngopi dulu. Mas, ini kok saya tahu nih kopi favoritnya Mas Ahaye nih. Saya kebetulan suka ngopi. Jadi kalau saya ke daerah juga pasti ditawari kopi dan duren. Jadi para kader sudah hafal tuh. Kalau ketum Demokrat senangnya duren. Jadi biasanya suka hunting duren kita. Tapi saya juga akhirnya, wah jangan sampai kita kebanyakan juga. Karena kan bisa kolesterol, bisa yang lain-lain begitu kan. Akhirnya kita juga ingetin, ya bolehlah 1-2 tapi jangan kebanyakan begitu. Mas, kita kopi dulu Mas. Karena kita akan, saya taruh ya Mas ya. Karena ini berbicara tentang kondisi demokrasi. Karena tadi sempat disinggung bahwa kita harus siap mendengarkan karena itu kan bagian dari elemen demokrasi. Kita ingin buka dari hasil survei indikator politik tahun lalu menyebutkan 17,7% menilai kualitas demokrasi Indonesia membaik. Tapi 37% melihat demokrasi Indonesia tidak mengalami perubahan. Nah, Mas Ahaye setuju nggak dengan itu dan apa nih penilaian dari Mas Ahaye soal kondisi demokrasi hari ini? Mas Angga, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik dan juga kritis. Teman-teman Merdeka.com juga tentunya mengikuti perkembangan politik dan juga demokrasi di Indonesia. Saya juga mengapresiasi Merdeka yang selalu mencoba untuk memotret isu-isu terkini terkait dengan politik dan demokrasi di Indonesia. Saya berusaha melihat dari perspektif bahwa memang di masa pandemi berarti masa darurat. Serba emergency. Ada prinsip bahwa dalam menangani krisis dan keadaan darurat dan emergency tadi diperlukan kesatuan komando. Komando tegak lurus dari atas ke bawah. Saya tidak menyangkal itu. Ketika saya di militer, tadi saya cerita sedikit tentang perjalanan saya di militer, juga dikenal prinsip-prinsip kepemimpinan seperti itu. Manajemen yang komando sifatnya. Tapi kita juga harus saling mengingatkan. Ini negara, ini bukan korporasi. Ini bukan organisasi kecil yang bisa diatur lebih sederhana dengan prinsip top-down leadership. Tetapi leadership dimanapun, termasuk di organisasi yang se-rigid
yang hierarkinya setegak militer pun, tetap ada proses bottom up, dari bawah ke atas, bukan hanya direksi atau direktif atas ke bawah. Nah, oleh karena itu, saya berharap, kita semua berharap, demokrasi di Indonesia juga tidak menjadi korban. Korban yang akhirnya kita sendiri akan kesulitan untuk mengembalikan situasi seperti yang kita bayangkan, kita harapkan di era-era pasca reformasi. Demokrasi yang hidup, tumbuh, berkembang, semakin matang, dan semakin mensejahterakan. Nah, saya khawatir begini, Mas Angga. Atas nama penanganan COVID yang harus dilakukan dengan tadi tegas, disiplin, dan tegak lurus tadi, kemudian kita tanpa kita sadari menutup ruang-ruang dialog, membungkam suara-suara kritis, dan justru ada upaya untuk melemahkan pilar-pilar demokrasi. Yang saya katakan pilar demokrasi diantaranya partai politik dan media, termasuk juga civil society. Nah, kalau 3 elemen ini seolah-olah dilemahkan dan dibungkam, maka tidak baik, tidak sehat, dan merugikan pemerintah, merugikan negara, merugikan rakyat kita. Nggak ada yang ngasih tahu gitu ya, Mas? Tidak ada yang memberikan masukan-masukan yang produktif. Yang baik sebetulnya. Kita tidak selalu ingin mencari siapa yang salah, tapi kita ingin memberikan masukan yang baik. Nah, saya berharap ini bisa dijaga. Nah, kalau kemudian cukup banyak tadi berdasarkan survei kalangan masyarakat yang menilai penurunan kualitas demokrasi. Jadi demokrasi, Mas Angga, tentu bukan hanya dilihat dari terselenggaranya pemilu, terselenggaranya pilkada. Kalau itu yang menjadi ukuran semata, maka tidak lengkap. Harusnya demokrasi itu diukur juga kualitasnya. Apakah kebebasan sipil terjaga? Apakah budaya politiknya juga baik? Nah, berdasarkan sejumlah survei tadi, termasuk Economic Intelligence Unit, EIU, termasuk juga Transparency International, ada berbagai kampus juga semacam Australian National University dan berbagai survei nasional, menunjukkan memang ada penurunan kualitas demokrasi. Bahkan menurut Economic Intelligence Unit tadi, dalam 14 tahun terakhir, demokrasi Indonesia hari ini mengalami posisi yang paling tidak baik, terendah. Ada berbagai indikator tadi, terutama terkait dengan kebebasan sipil dan budaya politik. Oleh karena itu, kita tentu harus saling mengingatkan, walaupun kita serius menangani COVID, memulihkan ekonomi, tapi jangan sampai kita lupa untuk menyelamatkan demokrasi. Baru-baru ini, Demokrat juga menghadapi ancaman terhadap kedaulatan kami. Dan saya katakan, saya tidak ingin membahas panjang lebar sebetulnya, tetapi saya katakan ketika itu, upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, bukan hanya ancaman buat Partai Demokrat, tapi juga ancaman terhadap demokrasi di Indonesia. Itulah yang kita suarakan, kita gaungkan, dan alhamdulillah dukungan mengalir dari berbagai elemen masyarakat, dan akhirnya kami selamat lulus ujian, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tempat-tempat yang lain. Dan ini challenge juga buat Mas Ahaye tuh kayak kemarin. Mas, lalu pekerjaan rumah ini kan berat ya buat demokrasi. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan pemerintah saat ini dan selanjutnya untuk memperbaiki kondisi demokrasi kita hari ini? Sederhananya, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan dan situasi, selalu dibuka ruang dialog, selalu dihadirkan check and balance. Pertama, ruang dialog itu penting. Sekali lagi, seringkali kita terkooptasi dalam sebuah lingkup sempit. Akhirnya sering kita dengar istilah echo chambers. Kita ribut dalam ruang-ruang kecil kita. Padahal kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih luas lagi, spektrum yang lebih luas lagi, banyak hal yang mungkin belum menjadi fokus, belum menjadi prioritas. Dan tugas kita semua untuk mengingatkan dan menyampaikan. Itulah diperlukan ruang-ruang dialog. Tidak hanya ruang dialog yang formal, ada. Kita punya lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif, bisa berkomunikasi. Tapi juga berbagai civil society. Pilar-pilar demokrasi tadi harus punya ruang yang cukup luas untuk menyuarakan pendapat, bahkan kritiknya. Jadi tidak boleh tipis telinga, dengarkan kritik. Kalau ada yang benar, ada yang baik, ya kita lakukan. Kalau tidak, ya kita anggap itu adalah dinamika dalam sebuah demokrasi. Nah, yang kedua terkait dengan check and balance tadi. Check and balance ini juga keniscayaan dan keharusan bagi sebuah demokrasi yang sehat. Jangan sampai suara sumbang
atau yang dianggap berlawanan langsung dikategorikan sebagai suara oposisi, suara radikal. Bahaya. Begitu beda suara kita, dianggap radikal. Langsung dituduh. Langsung dicap, dilabelkan, bahaya Mas. Ini nggak boleh terjadi. Walaupun kita tahu juga memang ada kelompok-kelompok yang punya pemikiran yang radikal. Tetapi jangan serba asal beda dibilang radikal. Dicap langsung melawan negara. Dicap tidak Pancasilais. Siapa mereka kok bisa melabelkan dengan begitu mudahnya kalangan masyarakat kita? Padahal mencintai Indonesia kan beda-beda Mas caranya. Mencintai itu dengan berbagai cara. Iya kan? Gitu. Ini bukan curhat kan? Bukan. Nah. Tapi artinya ini negara kita loh Mas. Benar. Bukan negara orang lain. Benar. Kalau kita nggak boleh berbicara dengan baik di negara sendiri, berarti kita bukan merdeka.com. Bukan merdeka kita. Bukan bangsa yang merdeka. Artinya bukan sebagai warga negara yang punya liberty untuk menyuarakan pikiran kita. Padahal konstitusi menjamin. Asalkan caranya benar ya. Saya juga tidak suka kalau ada yang mengekspresikan kebebasannya dengan cara-cara yang anarkis. Dengan cara-cara yang merusak. Harus punya adab lah ya Mas. Harus beradab. Karena kita ingin menjadi bangsa yang civilized, yang beradab. Bukan yang saling ditabrak-tabrakan. Tapi juga kalau sama sekali tidak dibuka ruang itu, kita tidak bisa menghadirkan check and balance. Artinya, kemudian dianggap ada satu pemikiran yang dianggap benar terus, padahal ada kebutuhan untuk check and balance tadi, untuk mengingatkan. Jangan sampai kita salah arah. Gitu. Untuk itu, Merdeka.com juga menghadirkan program ini, Mas, namanya Ruang Merdeka. Ruang Merdeka. Untuk menjaga demokrasi kita, Mas. Insya Allah. Amin. Saya dukung terus pokoknya. Nah, menyinggung soal demokrasi, tentu nggak jauh soal UU ITE, Mas. Sebagai partai yang di luar pemerintahan saat ini, kita ingin tahu sejauh mana sih Demokrat memandang plus minus dari UU ITE ini, Mas, yang ada saat ini. Ya, sebenarnya kalau saya sih kembali ke prinsip, saya tidak ingin terjebak ke dalam pembahasan teknis ya. Tapi bagi kami, digitalisasi, era yang semakin membuka dan bahkan membongkar garis-garis batas wilayah, ini tidak bisa dikembalikan ke belakang. Ini sudah menjadi sebuah perjalanan sejarah yang kalau kita tutup ataupun kita kembali ke belakang ya ahistoris. Tapi perlu tetap ada koridornya. Karena jangan sampai atas nama tadi kebebasan, kemudian kita justru memperkosa kebebasan orang lain. Misalnya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab, membunuh karakter seseorang. Doxing, menghancurkan martabat diri dan keluarganya. Kemudian mempropaganda, memproduksi fitnah, hoax yang di luar dari kepatutannya. Sekarang kita tahu fenomena buzzers. Buzzers kemudian dihadirkan untuk memproduksi tadi, melipat gandakan kebohongan misalnya, atau fitnah tadi. Ini bahaya, karena hanya akan menghancurkan persatuan di antara kita. Jadi saya sepakat untuk ada pengaturan-pengaturan yang baik, yang proporsional, tapi juga tidak bisa kemudian kita mencegah masyarakat kita untuk bisa berekspresi dengan luas di media sosial ataupun di dunia maya. Nah, kemudian kita juga tahu, penting bagi kita untuk menjamin keamanan cyber, proteksi terhadap data-data privat. Ini juga jangan sampai itu banyak kasus yang lagi menjadi hack ya Mas ya, WhatsApp itu orang, bahaya sekali Mas. Dan itu benar-benar keluar dari hak asasi manusia. Menurut saya, karena hak asasi manusia itu bukan hanya disiksa fisik, tetapi tidak amannya data privat tadi, itu juga salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian disebarluaskan dan lain sebagainya itu kan sesuatu yang berbahaya. Dan itu sangat-sangat harus kita cegah bersama. Negara harus hadir sekali lagi. Jangan sampai kemudian juga, yang nggak boleh nih ya, pilih kasih, tebang pilih. Ada yang diprotek, ada yang dibongkar. Katanya hukum harus adil. Undang-undang itu kan adalah produk hukum. Artinya berlaku sama. Berlaku untuk semua. Jadi tidak boleh ada yang dispesialkan, ada yang sengaja dieksploit begitu. Karena dianggap berbeda suaranya, lawan politik dieksploit ya.
yang satu diamankan seaman-amannya. Nah, ini juga tidak boleh. Artinya kita kembali kepada penata hukum, kita kembali kepada etika dalam kehidupan demokrasi kita. Gitu. Ini menarik juga nih Mas. Tadi udah ngomongin UITE, kita beralih sedikit yang paling rame di beberapa pekan ini soal TWK, tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Kalau kita ingin tahu apa yang menjadi kegelisahan Mas Ahaye terhadap isu TWK ini, bahkan Mas Ahaye dan Demokrat terhadap isu TWK KPK ini. Kalau saya sederhananya begini Mas, saya sampaikan dulu ya prinsipnya ya, bahwa kami keluarga besar Partai Demokrat itu insya Allah akan konsisten dan serius untuk membantu negara menegakkan hukum secara adil. Terutama juga menyelamatkan negara dari kerugian-kerugian, penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh siapapun, individu atau kelompok, yang tentunya sekali lagi merugikan Indonesia, merugikan negara dan rakyatnya. Oleh karena itu kita terus mendukung upaya-upaya para otoritas yang memang ditugaskan atau mendapatkan amanah untuk bisa menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi. Kita punya Polri, kita punya Kejaksaan, kita punya KPK. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh punya niat untuk melemahkan institusi-institusi tadi. Walaupun dengan catatan, tentu harapan itu juga dengan konsekuensi. Kita berharap lembaga-lembaga tadi juga bisa menjalankan tugas, karena itu luar biasa. Amanah yang tidak mudah untuk bisa menegakkan itu secara adil. Jadi penegak hukum itu berat banget, Mas. Berat sekali. Dicatat sampai akhirat. Iya, dunia selamat, akhirat ditanya juga. Jadi artinya kita selalu menaruh respect dan apresiasi kepada para penegak hukum yang adil, yang amanah. Sebaliknya, rakyat juga punya harapan yang tinggi terhadap mereka yang dianggap tidak amanah, agar tidak terjadi seperti itu. Nah, ketika kita berharap itu semua bisa berjalan dengan baik, kita juga tidak ingin ada kekisruan-kekisruan yang tidak perlu. Misalnya kemudian kemarin ada isu tes wawasan kebangsaan. Apakah relevan dengan tugas-tugas pokoknya untuk bertugas di KPK, misalnya? Saya rasa tidak relevan, tidak sangat relevan begitu. Kalau hanya untuk diketahui kepribadian seseorang, karakter dan lain sebagainya, ya wajar-wajar saja. Tetapi jangan sampai kemudian menjadikan itu sebagai penentu apakah dia fit atau tidak untuk menjadi petugas di KPK. Saya dengar Presiden juga sudah menyampaikan bahwa itu tidak boleh menjadi parameter untuk mendiskualifikasi siapapun. Apalagi kemudian dimodifikasi alasannya, seolah-olah karena alasan tersebut, tetapi ada alasan lain. Nah, ini nggak boleh. Pada akhirnya rakyat akan mengetahui, kebenaran akan terkuak. Saya selalu meyakini kebenaran cepat atau lambat akan mencari jalannya sendiri. Begitu pula dengan keadilan. Jadi kami, keluarga besar Partai Demokrat, ingin meyakinkan agar lembaga-lembaga penegak hukum itu juga bisa menjadi role model buat yang lainnya, agar masyarakat juga bisa menilai bahwa ada harapan terhadap negaranya, terhadap institusi-institusi yang memang harus menjalankan tugas-tugas yang tidak mudah tadi, menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Itu yang penting tuh jangan tidak amanah dengan tugasnya gitu. Iya, betul. Tapi ngomongin masalah korupsi juga kita punya keresahan nih, Mas. Masih banyak ketua umum parpol, kepala daerah, anggota DPR, menteri terlibat korupsi. Kita tahu lah itu. Kita ingin tahu juga dari Mas Ahaye, apa nih evaluasi agar korupsi ini bisa pergi dan hilang dari Indonesia. Iya, Mas Angga, ini pekerjaan kita semua. Saya juga terus mengingatkan diri, maksud saya keluarga besar Partai Demokrat, untuk sama-sama kita menghindarkan diri kita dari praktik-praktik yang tadi merugikan negara, termasuk korupsi. Saya melihat memang godaan itu selalu ada. Godaan yang manusiawi. Orang hidup bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan, penghidupan
dan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Bisa dikatakan tidak ada batasnya. Kapan cukup itu adalah cukup. Itulah sifat dasar manusia. Selalu punya ambisi, selalu bisa tergoda. Nah, saya hanya bisa mengingatkan, karena kita manusia biasa, untuk sama-sama saling mengingatkan. Dan lebih baik kita mawas diri daripada kita ikut mempergunjingkan siapapun. Nah, tapi begini, masyarakat kita ini juga punya ekspektasi. Demokrasi yang adalah produk dari reformasi 1998, itu kan bukan hanya sebagai buzzword, sesuatu yang indah untuk diucapkan. Nggak hanya diucapkan belakangan, Mas. Bahkan dikenang. Reformasi. Iya. Demokrasi itu banyak implikasinya. Salah satu untuk tetap sehatnya demokrasi, tadi, hukum tegak di negara kita. Adil untuk semua. Justice for all. Nah, kemudian sekali lagi, ada yang masih terlibat, apalagi yang seharusnya menjadi role model tadi bagi masyarakat, tapi justru terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Tentu kita sayangkan. Tapi kita tidak boleh hanya menunjuk siapa yang salah atau justru menyalahkan ini sistem yang salah. Tetapi sama-sama mari kita hadirkan solusi. Ada beberapa hal. Yang pertama menurut saya pentingnya edukasi. Character building. Berkali-kali kita sering menyampaikan pendidikan itu bukan hanya intelektual, tapi karakter. Karena membentuk karakter, kepribadian jauh lebih sulit dibandingkan membentuk kemampuan intelektual seseorang. Jadi ada integritas. Integrity itu penting. Termasuk kejujuran dan sifat amanah. Memang tidak mudah. Tetapi sedini mungkin itu diterapkan. Bukan hanya pada saat mereka dewasa, tapi juga sejak kecil. Dari keluarga maupun lembaga pendidikan dan seterusnya. Termasuk akhirnya ketika ia berada pada posisi atau profesi tertentu, juga selalu dilakukan pembangunan karakter. Karena itu tidak berhenti. Itu unfinished business. Sampai kapanpun. Termasuk yang kata Pak Jokowi dulu, revolusi mental sebetulnya. Jadi itu adalah upaya untuk terus membangun karakter yang berintegritas. Nah, pertama pendidikan tadi. Yang kedua pencegahan. Preventive measures itu lebih baik. Cegah dengan cara aturan-aturan yang memang bisa diaplikasikan. Jangan buat aturan yang tidak bisa diaplikasikan. Nah, tapi Mas, masalah korupsi itu biasanya soal birokrasi kan, yang kita tahu. Akarnya di situ. Ada yang mengatakan itu sistem turun-temurun menjadi kultur. Maka tadi saya katakan butuh pendidikan yang menyeluruh sehingga membentuk karakter dan budaya yang juga bersih. Tapi juga saya mengatakan birokrasi itu juga harus bisa terus direform. Makanya ada reformasi birokrasi, terus dibenahi. Nah, karena memang tidak semudah membangun sebuah organisasi baru. Ini kan sudah puluhan tahun, Mas, turun-temurun sejak Indonesia merdeka. Nah, artinya tadi perlu ada pencegahan, yang berikutnya pengawasan. Diawasi, check and balance tadi. Nah, tidak boleh ada proses check and balance yang di-bypass. Nah, baru yang terakhir adalah bisa dikatakan penegakan atau penindakan. Nah, baru setelah itu, kalau sampai dengan harus ada penindakan, ya bagaimana rehabilitasinya. Jadi dengan satu siklus besar ini, kita berharap kita prevent, tapi kita juga awasi, kita kontrol, tapi yang terakhir ada langkah-langkah represif, stick and carrot. Kalau ada yang baik kita apresiasi, kasih reward. Kalau ada yang berbuat salah tentu mendapatkan hukuman dengan baik. Berarti dari beberapa poin tadi adalah kuncinya untuk menciptakan good governance tadi. Good governance, open, accountable governance. Jadi saya melihat upaya itu sudah dilakukan di berbagai lini Kita tidak berbicara pemerintah itu hanya di pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dewan-dewan, banyak sekali lembaga-lembaga tinggi negara dan juga yang berada di daerah. Ini juga terus dilakukan pembenahan dan upaya-upaya pencegahan tadi. Nah, kalau good governance menjadi nafas dari birokrat kita, para ASN, termasuk juga semua yang mendapatkan gaji dari negara, karena itu adalah uang rakyat, taxpayers, maka harus punya kebersihan dan integritas tadi. Nah, ini butuh leadership, butuh kepemimpinan, butuh manajemen, dan juga pada akhirnya kalau itu menjadi keberhasilan, maka akan terasa. Bisa dibaca negara-negara, kota-kota di dunia yang
yang pemerintahannya itu bersih, terbuka dan akuntabel, itu rata-rata jauh lebih makmur rakyatnya. Lebih maju, lebih modern, lebih beradab. Jadi itu insentifnya ketika kita bisa membersihkan pemerintahan kita. Itu insentif ketika kita menghadirkan good governance. Iya, tata kelola pemerintahan yang bersih. Betul. Mas Haye, kita ngopi lagi karena akan lebih panas lagi nih pembicaraan. Kopinya udah dingin, jangan-jangan tapi. Waduh. Ya. Kita rehat dulu. Iya, Mas Haye. Ada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional. Akhirnya 2-3 bulan itu, bisa dikatakan Januari, Februari, Maret itu benar-benar kami itu pagi, siang, malam melakukan konsolidasi internal partai. 2024 itu banyak yang mengatakan sebagai lembaran baru untuk semuanya. Walaupun tidak ada sebetulnya istilah benar-benar lembar baru, karena ini semua adalah keberlanjutan dan saling kait-mengait antar generasi. Mas, jika diberi mandat oleh partai, bersiap untuk maju di 2024? Pertanyaan nakal ya.